Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan instrumen pasar uang dari kelompok 3 yang beranggota Laila Ramadona, Novi Atika Putri, saya sendiri Nurbaiti, Putra Khairul Fajri, dan Putri Caesar. Nah, sebelumnya teman-teman, ada dua instrumen pasar uang. Yang pertama adalah instrumen pasar uang konvensional dengan instrumen pasar uang syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan instrumen pasar uang konvensional. Ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah surat berharga Indonesia. Yang kedua itu adalah surat berharga pasar uang. Dan yang terakhir adalah surat pembendaharaan negara. Nah, di sini teman-teman bisa melihat, yaitu yang pertama adalah surat berharga Indonesia. Apa itu surat berharga Indonesia? Saya akan menjelaskannya. Nah, surat berharga Indonesia itu adalah sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Adalah surat berharga yaitu dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. Itu sekitar 1-3 bulan. Nah, dengan sistem diskonto atau bunga dengan tujuan untuk mengontrol sejumlah uang beredar dalam masyarakat yang secara tidak langsung bisa mengendalikan laju inflasi dan juga nilai tukar rupiah. Nah, SBI itu merupakan salah satu mekanisme yang digunakan Bank Indonesia untuk mengontrol kestabilan nilai rupiah. Dengan menjual SBI, Bank Indonesia dapat menyerap kelebihan uang primer yang beredar. Nah, tingkat suku bunga yang berlaku pada setiap penjualan SBI ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang. Nah, sejak awal Juli 2005, BI menggunakan mekanisme BI-rate atau suku bunga SBI, yaitu BI mengumumkan target suku bunga SBI yang diinginkan BI untuk pelelangan pada masa periode tertentu. BI ini kemudian digunakan sebagai acuan para pelaku pasar dalam mengikuti pelelangan. Jika terjadi kenaikan inflasi di pasar, maka Bank Indonesia akan menyedot likuiditas dengan menawarkan bunga yang menarik. Nah, bunga SBI akan ditetapkan pada tiap penjualan berdasarkan mekanisme pasar melalui sistem lelang yang biasanya diadakan setiap pekan. Nah, instrumen SBI ini mirip dengan T-bills yang diterbitkan Bank Sentral Amerika Serikat. Nah, SBI adalah instrumen yang bebas resiko atau resiko free. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada yang namanya pembatalan hasil lelang SBIS dan pembatalan transaksi SBIS. Ada 2 teman-teman. Di sini yang pertama adalah hasil lelang SBIS dapat dibatalkan oleh Bank Indonesia. Nah, yang kedua adalah transaksi SBIS atau settlement lelang SBIS, settlement freeze lelang repo SBIS, dan settlement second leg repo SBIS. Maksudnya adalah dinyatakannya batal apabila saldo rekening giro dan saldo rekening surat berharga BUS atau UUS di Bank Indonesia itu tidak mencukupi. Baiklah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang repo SBIS. Yang pertama, yakni SBIS dapat direpokan kepada Bank Indonesia. Yang kedua, repo SBIS berdasarkan prinsip COT yang diikuti dengan rahan. Dan selanjutnya, BUS atau UUS terlebih dahulu wajib menandatangani perjanjian penganggunan SBIS dalam rangka repo SBIS. Yang terakhir yakni terhadap repo SBIS dikenakan biaya repo. Yang selanjutnya yakni sanksi. Sanksi yang pertama yakni terhadap setiap transaksi SBIS yang dinyatakan batal dikarenakan sanksi berupa yang pertama, yang A yakni teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar 1/1000 dari nilai transaksi SBIS yang dinyatakan batal atau paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Dan yang kedua yakni selain dikenakan sanksi tersebut di atas, BUS atau UUS juga dikenakan sanksi. Sanksinya yakni berupa pemberhentian sementara mengikuti lelang SBIS
minggu berikutnya dan larangan mengajukan repo SBIS selama 5 hari kerja berturut-turut terhitung sejak BUS atau UUS dikenakan teguran tertulis ketiga dalam kurun waktu 6 bulan. Dua, surat berharga pasar uang. Surat harga pasar uang adalah instrumen keuangan yang mewakili kontrak antara dua pihak untuk membeli atau menjual mata uang pada harga tertentu di masa depan. Instrumen ini digunakan untuk melindungi risiko nilai tukar atau sebagai bagian dari strategi perdagangan di pasar valuta asing. Surat berharga pasar uang melibatkan berbagai instrumen keuangan dengan jangka waktu pendek yang disimpan di pasar uang. Beberapa contoh surat berharga pasar uang meliputi 1. Surat utang pemerintah, Treasury Bill, surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai defisit anggaran. Masa jatuh tempo umumnya kurang dari 1 tahun. 2. Commercial paper, surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek. Umumnya, surat berharga komersial memiliki jangka waktu kurang dari 270 hari. 3. Certificate of Deposit atau CD, sertifikat deposito yang dikeluarkan oleh bank dengan jangka waktu tertentu dan tingkat bunga tetap. 4. Banker Acceptance, surat pernyataan penanggung yang diterbitkan oleh bank menjamin pembayaran di masa depan untuk transaksi perdagangan internasional, reksadana pasar uang. 5. Investasi kolektif yang mentransmisikan dana dalam surat berharga pasar uang memberikan likuiditas tinggi dan keamanan modal. 6. Sertifikat deposito yang dapat dinegosiasikan atau NCD, jenis deposito yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder. 7. Repurchase Agreements atau repos, kesepakatan jual beli surat berharga dengan janji untuk membeli kembali pada harga yang telah disepakati. Surat berharga pasar uang memiliki karakteristik likuiditas tinggi dan relatif rendah risiko, menjadikannya pilihan umum bagi investor yang mencari tempat aman untuk menanamkan dana jangka pendek. Setelah saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu surat harga pasar uang memiliki beberapa manfaat antara lain. Lindung nilai, membantu perusahaan untuk melindungi diri dari fluktuasi nilai tukar mata uang, sehingga mengurangi resiko kerugian akibat perubahan kurs. Selanjutnya, perdagangan dan investasi internasional, memudahkan perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional untuk merencanakan dan mengelola risiko mata uang, sehingga memfasilitasi melintasi batas transaksi. Selanjutnya itu spekulasi, memberikan peluang bagi investor untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan nilai tukar dengan mengambil posisi spekulatif di pasar valuta asing. Selanjutnya itu manajemen risiko finansial, menjadi instrumen penting dalam manajemen risiko finansial, membantu perusahaan dan individu untuk mengelola risiko yang terkait dengan mata uang. Selanjutnya itu fasilitas perencanaan keuangan, perencanaan keuangan yang lebih baik bagi perusahaan yang memiliki keterlibatan dalam transaksi internasional atau eksposur mata uang asing. Penting untuk dicatat bahwa meskipun surat harga pasar uang memiliki manfaat, kegunaan juga melibatkan risiko, dan keputusan terkait dengan instrumen keuangan ini sebaiknya didasarkan pada pemahaman yang baik tentang pasar tujuan keuangan. Baik, ini gambar surat harga pasar uang. Baiklah, saya Putri Jasar akan menjelaskan materi surat pembendaharaan negara. Surat pembendaharaan negara ini adalah surat yang diterbitkan oleh bendahara penerima negara atau bendahara pengeluaran negara. Surat ini digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran dana negara. Isinya mencakup rincian seperti jumlah uang, tujuan transaksi, dan data terkait lainnya.
Surat pembandaran negara penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Surat pembendaharaan negara memiliki beberapa manfaat, antara lain yang pertama adalah transparansi keuangan. Eksplorasi pemerintah untuk secara jelas melacak penerimaan dan pengeluaran dana negara sehingga proses keuangan menjadi lebih transparan. Yang kedua, ada akuntabilitas, yaitu membantu memastikan akuntabilitas pemerintah terkait penggunaan dana publik. Dengan mencatat setiap transaksi, surat ini membantu menghindari dana. Yang ketiga, ada kontrol keuangan. Memberikan alat kontrol untuk mengelola keuangan negara dengan lebih efektif. Pemerintahan dapat mengatur arus kas dan mengambil keputusan keuangan yang lebih baik. Yang keempat adalah ada pemantauan anggaran. Pemantauan yang efektif terhadap pelaksanaan anggaran membantu memastikan bahwa dana yang dipilih sesuai dengan kebijakan dan prioritas yang telah ditetapkan. Yang kelima, ada pelacakan dana, yaitu memudahkan verifikasi dan verifikasi dana yang masuk dan keluar, membantu mencegah kehilangan dana atau kesalahan administratif. Yang keenam, ada dokumentasi resmi, yaitu menyediakan dokumen resmi yang diperlukan untuk keperluan audit dan pelaporan keuangan yang mendukung transparansi dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Dengan demikian, surat pembendaharaan negara merupakan instrumen penting dalam manajemen keuangan pemerintah untuk memastikan dana publik dikelola secara efisien dan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Berikut adalah contoh surat pembendaharaan negara.